Perkenalkan, nama saya Novira Idilasari. Saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perkuliahan tentunya bukan hanya mahasiswa lulus dalam ujian, melainkan mereka yang harus mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dibimbing dalam keterampilan berbahasa agar mampu memahami bahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Pentingkah bahasa Indonesia harus diajarkan di perguruan tinggi? Jawabannya iya, karena kita sendiri tinggal di Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia, alangkah tidak pantasnya jika kita tidak mempelajari bahasa dari negara kita sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dari negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia, sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena itu seharusnya setelah SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya sudah mencukupi tentang bahasa Indonesia, namun faktanya masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Dirjen Dipdiknas RI memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan keterampilan para mahasiswa. Menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga perlu bahasa Indonesia dapat terjaga keasliannya. B. Hakikat dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. 1. Hakikat bahasa Indonesia. 8 prinsip dasar yang merupakan hakikat bahasa menurut Anderson 1972 yaitu 1. Merupakan alat komunikasi. 2. Bersifat kesemestaan atau universal. Yang ketiga, bersifat kemanusiaan. Yang keempat, berkaitan dengan masyarakat dan budaya. Yang kelima, memiliki makna konvensional. Yang keenam, bersifat vokal. Yang ketujuh, merupakan simbol arbitrer, merupakan sistem atau memiliki sistem, yaitu sistem bunyi, arus, ujaran, dan makna lanjut. 2. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Kenalkan, nama saya Nora Elkitasari. Saya akan melanjutkan materi dari Novita, yaitu C. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia.
Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan; yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan; yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional; yang keempat, alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Sekian presentasi dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.